Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Selasa, 13 September 2022, Pekan Biasa ke-24. Hari ini, peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 12, ayat 12 sampai 14, ayat 27 sampai 31a, dan bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 7, ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Itu cerita bacaan Injil hari ini. Aksi Yesus membangkitkan pemuda di Nain itu berangkat dari perjumpaan Yesus dengan sekelompok orang yang sedang mengusung peti jenazah. Jenazah dari seorang anak tunggal dari ibu yang sudah janda. Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Artinya, Yesus sungguh merasakan penderitaan yang dialami oleh ibu yang janda ini. Dari situ, Yesus tergerak oleh belas kasihan dan membangkitkan anak tunggal ibu janda itu. Saudari dan saudara yang terkasih, orang banyak yang menyaksikan peristiwa ini lalu berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah kita dan Allah mengunjungi umatnya. Kata-kata ini harus dipahami bahwa kehadiran Yesus dengan aksi belas kasihnya telah menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, secara khusus yang telah menyelamatkan pemuda di Nain itu. Kata-kata itu berarti Yesus telah menjadi tanda kehadiran Allah yang datang mengunjungi umatnya, terutama umatnya yang sedang mengalami penderitaan dalam diri seorang janda. Apakah kita bisa berbuat seperti itu? Kalau kita bisa seperti itu, bagaimana caranya kita menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, tanda kehadiran Allah yang datang mengunjungi umatnya? Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini peringatan Santo Yohanes Chrysostomus, seorang uskup dan pujangga gereja. Yohanes berasal dari keluarga yang cukup berada. Ayahnya adalah pejabat di istana kekaisaran pada saat itu. Yohanes menjadi imam, lalu kemudian menjadi uskup di Konstantinopel. Sebagai uskup, Yohanes dikenal dengan mulut emasnya, maka dia digelari Yohanes Chrysostomus. Yohanes yang bermulut emas karena khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Dia berkhotbah tentang banyak hal, terutama dari mulut emasnya dia mengkritisi
hidup yang koruptif dalam istana kekaisaran. Padahalnya ayahnya pejabat di sana. Dia juga bermulut emas karena dia memberikan kekuatan kepada umatnya. Dia mengkritisi orang-orang yang rakus mengumpulkan kekayaan, sementara melupakan penderitaan orang-orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, Yohanes Krisostomus menjadi salah satu dari manusia yang bisa menjadi seperti Yesus. Kehadirannya di tengah masyarakat atau umatnya dalam keuskupannya menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan umatnya. Menjadi tanda kehadiran Allah yang datang mengunjungi umatnya. Terutama mereka yang mengalami ketidakadilan, mereka yang miskin. Saudari dan saudara yang terkasih, Yohanes Krisostomus, uskup dan pujangga gereja, salah satu dari antara kita sebagai manusia. Kalau beliau bisa, mestinya kita juga bisa. Beliau menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, tanda kehadiran Allah yang mengunjungi umatnya dengan segala kemampuan yang dia miliki. Dengan segala anugerah yang dia miliki, dia persembahkan itu untuk kemuliaan Allah dan untuk menyelamatkan umatnya. Seharusnya kita pun bisa, dan kita bisa menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan, kehadiran Allah yang mengunjungi umatnya dengan anugerah-anugerah Allah yang ada pada kita. Apa yang dilakukan oleh Santo Yohanes Krisostomus itu persis seperti yang diungkapkan bacaan pertama hari ini. Sebagai uskup, dia adalah satu dengan seluruh umatnya. Karena baik sebagai uskup, Santo Yohanes Krisostomus adalah anggota tubuh Kristus. Ketika umatnya menderita, dia juga sesungguhnya mengalami penderitaan itu. Penderitaan umatnya menjadi penderitaan dirinya. Nah, demikian juga kita harus seperti uskup Santo Yohanes Krisostomus itu. Banyak anugerah yang kita miliki, yang Tuhan berikan kepada kita. Maka anugerah-anugerah itu seharusnya kita hayati, kita pergunakan supaya kita sendiri sama persis seperti uskup Santo Yohanes Krisostomus. Lebih lagi seperti Yesus sendiri. Kita harus menjadi tanda kehadiran Allah yang menyelamatkan sesama kita, terutama yang menderita, yang mengalami kesulitan. Kita harus hadir menjadi tanda kehadiran Allah yang datang mengunjungi umatnya. Saudari dan saudara terkasih, kita ditantang sepanjang hidup kita untuk menjadi tanda kehadiran Allah yang mengunjungi umatnya dalam keseharian kita. Tuhan memberkati.